tinggalkan yang halal untuk berzikir kepada Allah. Kalau jual beli aja halal, Allah perintahkan kita tinggalkan. Gimana sesuatu yang haram? Gimana sesuatu yang... A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat para muslim? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan YouTube channel saya Pra Muslim. Pada kesempatan video kali ini saya akan menayangkan tausiah dari Syekh Ali Jaber, di mana semoga tausiah beliau membawa kita dalam kebaikan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tonton langsung untuk videonya. Dalam kesempatan ini saya memulai dengan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun fi majlisin," di riwayah fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah, di riwayah yang lain yadhkuruna Allah, إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في رواية وفي آخر المجلس يقول الله قوموا مغفورا لكم. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, dan ada beberapa riwayah yang lain yang intinya berkumpulan di majlis ilmu. Ini majlis apa? Majlis pesta pernikahan? Apa? Majlis apa? Majlis ilmu. Dijelaskan di dua riwayat, tujuan duduk di majlis ini karena untuk mempelajari, membaca, mempelajari, menghayati isi Al-Quran. Satu riwayat yang lain, yatluna yadhkurun Allah, mereka duduk di majlis ilmu untuk berzikir kepada Allah. Jadi tujuan kita duduk di majlis untuk baca Al-Quran, untuk menghayati isinya, mempelajari maknanya, atau untuk menyebutkan nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua inti ibadah untuk meningkatkan zikir kepada Allah. Tujuan ibadah salat untuk zikir kepada Allah. Tujuan ibadah puasa untuk zikir kepada Allah. Tujuan ibadah doa untuk zikir kepada Allah. Tujuan ibadah haji untuk zikir kepada Allah. Hari Jumaat untuk zikir kepada Allah. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, setiap melepaskan ibadah yang agung dan mulia, Allah mengingatkan, jangan melepaskan zikir kepadaku. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai orang beriman, kalau mendengar panggilan hari Jumat, segeralah untuk menerima, menijabah panggilan Allah, dan berlarilah. Fas'au, bukan berjalan pelan-pelan. Fas'au, berjalan cepat untuk menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, kepada zikrullah. Fas'au ila zikrillah wa dharul bai', tinggalkan segala sesuatu yang menjauhi kita, yang menggoda kita, yang mengganggu kita, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bai', jual beli, termasuk sesuatu yang halal, tapi untuk hari Jumat, apalagi mendekati salat Jumat, Allah memerintahkan tinggalkan yang halal untuk berzikir kepada Allah. Kalau jual beli aja halal, Allah perintahkan kita tinggalkan. Gimana sesuatu yang haram? Gimana sesuatu yang mubah? Gimana sesuatu yang makruh? Berarti jauh lebih wajib untuk kita tinggalkan. Untuk apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu justru jauh lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya.
Terus tugas kami apa ya Allah habis salat? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Kalau sudah melepaskan salat Jumat, bergeraklah di bumi, mencari nafkah, lanjutlah kerjaanmu, jual beli, bersilatul rahim, mencari nafkah dan rezeki untuk keluarga. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay' dzalikum khairul lakum kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Lepas Jumat, bergerak di bumi, mencari nafkah dan rezeki, tapi jangan lupa sebanyak-banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau memang kalian ingin dan mengharapkan beruntung dunia akhirat. Berarti subhanallah termasuk ketika kita beribadah haji. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهِ. Kalau sudah selesai melaksanakan manasik haji, berzikirlah kepada Allah. Terus selama kita berhaji ngapain? Selama kita berhaji ngapain? Berzikir tidak? Berzikir. Talbiyah zikir, tahlil zikir, masuk masjid dan menyebutkan doa masuk masjid itu termasuk zikir. Sepanjang kita tawaf itu termasuk zikir. Sepanjang kita sa'i di antaranya juga zikir. Kita berdiri di badan Arafah dan berdoa dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, sebaik-baik ucapan dan doa yang aku panjatkan dan para nabi-nabi yang sebelumku adalah di hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita perhatikan langkah-langkah ibadah haji, mulai dari kita berihram sampai melaksanakan manasik, semua isinya zikir. Tapi walaupun isinya zikir, selepas kita beribadah haji, Allah masih ingatkan kita, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan apa? Saking pentingnya zikir. Di suratul Ankabut surah 29, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, watlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Salat itu menjaga kita dari fahsya dan munkar, dan wa la dzikrullahi akbar, zikir kepada Allah lebih besar daripada salat sendiri. Menurut Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat ini, wala zikrullahi akbar, salat itu isi zikir di dalam salat lebih mulia daripada salat sendiri. Dan inti daripada salat memang tujuannya zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di surat Taha, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran menjelaskan betapa luar biasa kemuliaan dan pentingnya zikir untuk kita semua. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. Sebagaimana di hadis yang dibawakan Abdullah bin Bisr radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasulullah, amalan-amalan dan perintah-perintah dalam agama cukup banyak bagi saya. Nampaknya itu orang tua. Aku sudah merasa tidak mampu menguasai dan mengamalkan segalanya. Tolong ya Rasulullah, berikan kepada aku amalan yang aku bisa istiqomah dan aku megang tidak melepaskannya. Apa Rasulullah SAW bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia seorang yang mampu di setiap waktu dan setiap saat lidahnya tidak pernah berhenti karena dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada disebutkan satu kisah Sayyidina Abu Bakar, saking banyaknya zikir lidahnya tidak bisa diam. Masya Allah, semoga kita dapat melaksanakannya. Saking banyaknya zikir, lidahnya tidak bisa didiamkan.
Sambil disebutkan dari kisah, saya masih menggali dan mencari tahu apakah itu riwayat benar atau tidak. Tapi benar atau tidak benar itu cuma kisah, bukan sesuatu yang bisa membentuk ibadah atau sesuatu yang membentuk amalan. Itu sebuah kisah. Jadi kisah beda sama hukum, harus dibedakan. Kisah beda sama hukum. Ada kisah yang bisa kita ambil pelajaran, bisa diterima, bisa ditolak. Tapi kalau yang bentuk amalan atau hukum fikih, harus kita mengetahui apakah hadis itu benar atau tidak. Karena nanti kita akan mementukan sesuatu amalan atau sebuah hukum fikih yang kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Jangan sampai kita salahkan atau menyampaikan salah hukum fikih, tapi ternyata hadis yang kita bawa palsu atau daif. Disebutkan Sayyidina Abu Bakar saking banyaknya zikir, kalau dia mau diamkan lidahnya, dia simpan batu biar lidahnya diam. Saking banyaknya zikir radhiyallahu anhu. Dan banyak sahabat dikenal sebagai ahli zikir. Cukup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi ahlu zikri. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik nabi, sebaik-baik manusia, tapi tidak pernah melepaskan lidahnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Imam Malik di dalam Muwatta'nya, Al-Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Hadis sahih dan cukup indah. Bahkan menurut saya hadis yang terindah untuk mengingatkan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha li darajatikum wa khairul lakum min infaqil waraqi wal dhahab wa khairun min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala ya Rasulullah, qala dhikrullah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Apakah kalian ingin tahu apa amalan yang terbaik? Wa azkaha 'inda malikukum, amalan yang paling suci. Wa arfa'iha li darajatikum, amalan yang tertinggi darajatnya. Cuba sebutan Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW sebelum menyampaikan amalan ini, Rasulullah SAW mancing sahabatnya dengan bertanyaan. Apakah kalian mau tahu amalan yang terbaik, amalan yang tersuci, amalan yang termulia, amalan yang tertinggi derajatnya? Oh, siapa yang tidak mau? Bahkan lebih baik daripada sedekah dan zakat, lebih baik daripada kita keluarkan emas kita dan perak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tambah kaget sahabat. Lebih baik daripada menghadapi musuh di waktu perang, dia membunuh kita atau kita membunuh mereka, berarti lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Sahabat langsung bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Dan ini salah satu cara kita berdakwah. Sebelum menyampaikan sesuatu, kita mancing dengan pertanyaan. Itu cara Nabi Muhammad SAW menyampaikan. Supaya apa? Orang penasaran, orang ingin tahu. Bala ya Rasulullah. Kata bala, bukan hanya kami mau dengan pasti dan yakin. Penasaran kami ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah jawabannya? Apa itu amalannya yang begitu luar biasa? Yang terbaik amalan, yang tersuci amalan, yang paling tinggi darajatnya, yang termulia di sisi Allah, yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik daripada jihad fi sabilillah, sampai kita terancam akan dibunuh atau kita membunuh musuh. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab cuma satu kata atau singkat kata, zikrullah ta'ala. Alhamdulillah, itu tadi tausiah dari almarhum Syekh Ali Jaber. Semoga tausiah beliau membawa kita dalam kebaikan, membawa kita takwa kepada Allah dan terus berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika ada saran atau masukan, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Saya akhiri untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.